kenapa Tony nyalahi John gitu. Itu menurut gue curang sih. Kayak sengaja ditutupin supaya kita mikir gitu. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sesuai dengan judul video ini, di sini gue tidak akan memberikan review mendetail tentang novel The Cuckoo's Calling yang ditulis oleh Robert Galbraith. Tapi gue akan kasih tahu plot hole atau kejanggalan-kejanggalan yang gue rasakan ketika membaca ulang buku pertama dari seri Cormoran Strike ini. Jadi kalau kamu belum baca bukunya, mending baca dulu baru deh nonton video ini. Ide videonya sendiri muncul atau terinspirasi ketika gue ikutan diskusi novel ini yang diadain sama Gramedia bekerja sama dengan komunitas Detectives ID. Waktu itu ada yang bilang Fadli dari Detectives ID, dia nanya, teman-teman ada yang ngerasain plot hole nggak dari ceritanya? Nah di situ gue jadi mikir, iya juga ya. Gue merasa ketika baca ulang tuh ada plot hole, kejanggalan, dan kebetulan-kebetulan yang sengaja dibuat sama penulis di dalam ceritanya. Karena itu gue mau menyampaikan hal-hal tersebut ke kamu dan nanti kita diskusi di kolom komen apakah kamu merasakan hal yang sama ketika membaca ulang buku ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. BTW gue baru nyadar kalau plot hole-nya itu lumayan banyak ketika membaca bagian terakhir, yaitu bagian 5 ketika Cormoran Strike mengungkapkan semua hasil penyelidikannya dia terhadap kematian Lula Landry kepada kakaknya John Bristow yang notabene memang meng-hire dia gitu untuk menyelidiki kasus kematian Lula Landry. Oke, yang pertama plot hole-nya adalah dari mana Cormoran Strike tahu kalau John Bristow tuh nilep uangnya Conway Oates. Yang mana Conway Oates ini adalah klien biro hukum tempat John Bristow kerja. Jadi Cormoran menuduh Bristow nilep duit dan akhirnya ketahuan terus harus balikin duitnya. Jadi dia butuh uang banget sampai tega membunuh adik tirinya si Lula Landry. Tapi nggak ada kejadian apapun atau scene apapun di sini yang membuat kita pembaca berpikir dan mengambil konklusi bahwa John Bristow nilep duit gitu. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua adalah di sini Cormoran Strike juga bilang kalau Rochelle jadi saksi Lula Landry menulis surat wasiat yang melimpahkan semua kekayaannya ke saudara tirinya Jonah. Padahal ketika gue baca ulang lagi, jadi gue tuh sampai 2 kali baca ulang gitu untuk ngurutin kejadiannya. Dan ketika gue baca ulang yang kedua, gue ngurutin kejadiannya bahwa dari rumah ibunya, Yvette Bristow, Lula tuh pergi ke butik Fasti. Dan dalam perjalanannya itulah dia menulis surat di kertas berwarna biru dengan meminjam pulpen sopirnya, Kieran. Itulah kesaksian yang diucapkan oleh Kieran ke Cormoran. Berarti kan Rochelle nggak ada di situ gitu ketika Lula sedang menuliskan surat wasiat tersebut. Memang di butik Fasti dia ketemu Rochelle untuk pinjem handphonenya dan menelpon saudaranya Jonah untuk ketemuan malam itu. Tapi nggak dikasih tahu apakah Lula memperlihatkan surat wasiat tersebut ke Rochelle. Itu juga kejanggalan kedua yang gue rasakan. Yang ketiga adalah masih berhubungan dengan surat wasiat ini nih. Dari mana Cormoran Strike tahu kalau Briony, penata riasnya Lula, nggak sengaja membaca surat wasiat tersebut gitu. Meskipun Briony disleksia, tapi nggak ada scene di dalam sini yang nyeritain kalau Briony nggak sengaja ngebaca surat itu. Ada scene di mana Cormoran mewawancarai Briony, tapi di situ Briony tidak ngaku kalau dia nggak sengaja membaca sesuatu yang tampak seperti surat wasiat gitu. Di sini kan dibilang katanya karena Briony disleksia, jadi dia salah baca antara Jonah, jadi dia pikir itu John gitu. Tapi nggak ada scene sama sekali yang mengungkapkan bahwa Briony membaca surat wasiat itu secara tidak sengaja. Kemudian yang keempat adalah dari mana Cormoran Strike tahu kalau Ursula May itu tidur dengan Tony Landry di hari itu tuh, hari sebelum Lula Landry meninggal gitu. Tidak ada petunjuk yang pasti, bahkan ketika Robin mencoba mencari tahu ke hotel tersebut juga tidak dikatakan ada perempuan sedang tidur di kamar itu, juga nggak ada gitu. Jadi ya dari mana gitu Cormoran Strike tahu bahwa di kamar tersebut adalah Ursula May dengan Tony Landry. Oke lanjut, yang kelima, dari mana Cormoran Strike tahu kalau yang ngebunuh Charlie itu adalah John gitu. Nggak ada indikasi atau scene yang menjelaskan bahwa John membunuh Charlie. Yang disampaikan di sini cuma scene ketika Yvette Bristow cerita ke Cormoran bahwa Tony menyalahkan John gitu. Tapi kita pembaca nggak tahu kenapa Tony nyalahi John gitu. Itu menurut gue curang sih. Kayak sengaja ditutupin supaya kita mikir gitu dan bisa mencapai
sampai kesimpulan bahwa John lah yang membunuh Charlie sehingga Tony marah besar dan membenci John segitunya. Tapi nggak ada keterangan yang jelas gitu bahwa bahwa pembunuhnya itu adalah John. Oke, lanjut ya. Yang keenam adalah waktu Cormoran Strike, inspeksi ulang apartemen Kentigern Garden nomor 18, dia kan mencoba memancing satpamnya tuh Wilson untuk nyeritain lagi gitu kejadian pada malam tersebut ketika Wilson masuk ke apartemennya Lula, bagaimana kronologisnya gitu kan. Dan si Wilson akhirnya mereka ulang gitu bagaimana dia masuk ke flatnya Lula, terus dia datang ke ruangan yang mana, terus dia keluar dari apartemennya Lula terus menuju ke tangga, dan di situ dia baru inget kalau dia kepleset. Dan di situ tuh ada kalimat bahwa Cormoran Strike tersenyum penuh pengertian gitu, dia akhirnya paham sesuatu. Tapi dari mana dia tahu, maksud gue dari mana dia tahu bahwa ada orang yang menyelinap di flat lantai 2, naik ke atas terus balik lagi ke bawah gitu dengan membawa bunga yang menetes-netes. Itu gue nggak kepikiran sih, apa memang jalan pemikirannya detektif seperti itu, gue juga nggak paham. Atau kalau kamu paham bisa kasih tahu di kolom komen di bawah. Ada 6 kejanggalan yang gue rasakan ketika membaca ulang novel ini. Kalau kamu punya kejanggalan-kejanggalan lain, plot hole lain yang muncul di pikiran kamu, bisa kasih tahu di kolom komen di bawah. Siapa tahu kemarin pas lagi diskusi GPU kamu nggak sempet ikutan, jadi kita diskusi sekarang di kolom komen, oke? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!